Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan saya Suta dari Banyuku Channel. Gimana kabar kalian Mas Bro di malam ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu mos yang menjadi tempat udang hias untuk bersembunyi dan juga dikatakan sebagai mos favorit para scamper pemula. Nah, mos apa itu nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu pastikan kalian yang baru datang untuk subscribe, like, dan komen, serta jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya sehingga kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan informasi update tentang konten-konten di Banyuku Channel. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita ke videonya. Nah Mas Bro, sebagian dari kalian saya rasa tidak asing ya dengan namanya moss atau sebutan moss aquascape. Nah, moss merupakan tanaman yang sering dipakai scamper untuk memberikan kesan daun ataupun rumput Mas Bro, yang menempel pada hardscape ataupun di bebatuan. Nah, salah satunya Mosspelia ini. Mosspelia adalah jenis tanaman moss yang memiliki daun atau batang yang cukup lebar dan bentuknya kenyal. Selain itu, moss ini memiliki nama lain Monoselenium tanerum. Sebenarnya terdapat dua jenis yang membedakan, yaitu ukuran mini dan ukuran yang sedang. Nah, perbedaan antara mini dan sedang itu nggak terlalu banyak Mas Bro, hanya beberapa milimeter saja. Tanaman Pelia ini biasanya tumbuh tak beraturan. Kalau dibiarkan, dia akan berbentuk seperti bola gitu ya Mas Bro. Jenis Mosspelia merupakan moss yang mudah dan dapat ditempatkan di berbagai posisi dalam aquascape. Dia bisa ditempelkan ke kayu, ke bebatuan, ataupun kalau dibiarkan digencet itu nanti dia juga tetap tumbuh selama tidak terbawa oleh arus air. Daun Mosspelia Mas Bro, kalau kalian lihat seperti yang ada di gambar video ini, itu memiliki ciri khas yang kalau tumbuh biasanya berbentuk Y ya, berbentuk Y tapi dia tidak lurus kayak bentuk Y, tapi dia bercabang gitu ya. Makanya dia berbeda lah, memiliki ciri khas tersendiri daripada moss-moss yang lainnya. Kebutuhan CO2 dan cahaya pada Mosspelia ini termasuk atau tergolong rendah Mas Bro. Jadi kebanyakan orang atau para scamper senior menyarankan bagi kita yang baru pemula, ketika baru belajar moss, disarankan untuk membeli dan memelihara yang namanya Mosspelia ini. Nah, kalau kita meletakkan Mosspelia di dalam tank udang ya Mas Bro, atau aquascape yang ada udangnya, itu memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya yaitu sebagai tempat berlindungnya udang ketika mereka berganti kulit. Seperti yang kita tahu Mas Bro, bahwa di dalam tahapan hidup udang hias, ketika mereka berganti kulit adalah merupakan tahap terlemah mereka dalam hidup. Jadi kalau misalkan mereka diserang oleh predator lain dalam masa ganti kulit dan tidak mendapati tempat untuk berlindung, maka mereka akan cepat mati. Oleh karena itu, dengan adanya Mosspelia ini menjadikan tempat yang aman bagi mereka dalam proses berganti kulit. Selain itu, untuk anakan-anakan udang yang mereka memang rawan diincar oleh beberapa ikan hias atau predator-predator yang lainnya, mereka akan bersembunyi di sela-sela dari si Mosspelia, seperti yang terlihat di dalam gambar ini ya, di dalam video ini ya Mas Bro. Mosspelia biasanya dijual dalam bentuk full air, sehingga mudah ditempatkan di dalam akuarium. Berbeda kalau misalkan Mosspelia darat, itu kita akan sulit banget untuk adaptasikan ke dalam air. Oleh karena itu, kenapa kalau kita beli Mosspelia itu selalu kondisinya udah full air ya Mas Bro ya. Di dalam aquascape sebenarnya Mosspelia ini bisa menempati beberapa bagian, mulai dari foreground sampai ke background ya Mas Bro. Kalau di foreground itu lebih tepatnya dia ada di pojokan-pojokan tank ya. Jadi kesannya itu menimbulkan seolah-olah semak belukar gitu Mas Bro. Tapi kalau untuk bisa membuat bulat gitu ya, bener-bener kayak semak, itu kita biasanya menggunakan teknik wabikusa, yaitu dibungkus dengan hairnet atau dengan jaring-jaring, nanti dia bisa ngumpul seperti bola gitu di pojokan Mas Bro. Itu juga bisa menambahkan kesan naturalnya. Atau misalkan kalau di bagian background itu biasanya dia diselipkan gitu ya, diselipkan di beberapa bebatuan atau hardscape yang ada atau yang kita setting di dalam tank kita, sehingga menimbulkan kesannya ada lumut gitu Mas Bro ya, lebih menciptakan kesan-kesan yang naturalnya yang ada di ini ya, tebing-tebing gitu Mas Bro.
Untuk harga dari Mosspelia sendiri mas bro, kalian nggak usah khawatir, biasanya dibanderol dengan harga 5.000 sampai puluhan ribu tergantung dengan jumlah yang kalian beli. Kalau saya sendiri, sepengalaman saya dengan media wabikusa itu biasanya dari 5.000 mas bro. Dan itu pun sudah diikat, tinggal kita masukkan ke dalam air atau ke dalam tank seperti yang ada di gambar video berikut ini. Tapi kalau kalian menggunakan media lain seperti plastik ataupun ini ya, tempat wadah yang lain, itu biasanya udah puluhan ribu karena memang dari jumlah yang kalian beli itu lebih banyak. Nah itu aja mas bro video kali ini tentang manfaat, cara perawatan dari Mosspelia dan keuntungannya kita memelihara Mosspelia di dalam aquascape kita. Jika kalian ada saran, kritik, dan komentar serta tambahan informasi silahkan tulis di dalam kolom komentar. Saya berterima kasih ya mas bro karena nanti saya juga belajar dari situ. Sampai jumpa di video selanjutnya.